We are here on the scene of the deadliest terror attack in this city since 9/11. Two men have been charged in connection with Friday's attack on a concert venue just outside Moscow. Speeding down the path, the commissioner telling me striking people for almost a mile. This was Indonesia's deadliest terror attack. 202 people were killed on October 12, 2002. Our war is a war against evil. This is clearly a case of good versus evil, and make no mistake about it, good will prevail. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Sebelum kita masuk ke dalam materi kita, saya akan menjelaskan apa itu radikalisme dan ekstremisme. Radikalisme adalah pemikiran yang menginginkan perombakan sistem sosial masyarakat secara keseluruhan dan drastis. Kemudian ada ekstremisme, di mana pemahaman ini adalah tingkat lanjut dari radikalisme, di mana sesuai namanya ekstremisme menginginkan kekerasan dan ekstremisme dalam mencapai tujuannya. Tengah maraknya isu ekstremisme Islam di seluruh dunia, muncul pertanyaan tentang apa sih yang mendorong terbentuknya ekstremisme Islam ini, kenapa ekstremisme identik dengan Islam, dan apa dampaknya pada politik global. Ekstremisme dalam Islam mengalami beberapa evolusi. Rupanya yang pertama tidak bisa dipisahkan dengan perkembangan awal Islam di semenanjung Arab oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Amaliyatul muqawamah fil janub, wa dima'u syuhada'ina wa syuhada'ikum fil janub. تقول لهذا العدو الذي قد يفكر بالاعتداء على لبنان. Setelah wafatnya Nabi, ajaran yang damai seringkali disalahartikan oleh beberapa pihak. Pada masa pemerintahan Khalifah Utsman, keadaan relatif damai dan sejahtera. Namun seiring berjalannya waktu, fokus Utsman yang lebih condong kepada ibadah dibandingkan urusan pemerintahan memicu rasa tidak puas di kalangan beberapa pihak. 656 Masehi, Khalifah Utsman dibunuh oleh sekelompok pemberontak. Setelah wafatnya Utsman bin Affan, sejumlah pihak mengangkat Ali bin Abi Thalib sebagai khalifah. Namun saat itu ada 3 kubu yang dianggap layak untuk melanjutkan kepemimpinan Utsman. Kelompok yang kecewa dengan hasil tahkim membentuk kelompok Khawarij. Kelompok Khawarij inilah yang menyuarakan untuk kembali kepada Al-Quran dan Sunnah, menjadi akar dari aliran-aliran radikal Islam untuk tahun-tahun ke depan. Dengan berakhirnya Perang Dunia Kedua dan dimulainya Perang Dingin, konsep seperti self-determination atau anti-kolonialism mulai bermarak di antara negara-negara terjajah. Islam sebagai ideologi masih dikalahkan dengan ideologi-ideologi besar lainnya. Salah satunya adalah nasionalis Arab atau pan-Arabism. Namun semua ini berubah dengan salah satu insiden yang terjadi dengan tetangga mereka. Dampak dari perang ini menjadi sebuah pukulan besar bagi ideologi pan-Arabism dikarenakan kekalahan yang memalukan dalam 6 hari. Banyak masyarakat Arab sudah tidak menginginkan lagi nasionalisme. Banyak dari mereka menganggap bahwa masyarakat Arab telah menjauh dari agama dalam nation building sehingga mereka diberi hukuman dengan kekalahan tersebut. Dengan kekalahan negara Arab dalam perang 6 hari, banyak pemimpin Palestina menyadari bahwa mereka tidak dapat bergantung pada negara-negara Arab untuk menghadapi militer Israel dan membebaskan mereka. Mereka akhirnya mengubah taktik. Mereka yang awalnya berperang secara gerilya di perkotaan, menjadi perang dengan menggunakan taktik terorisme. Dengan bergantinya milenia, dunia politik internasional dikejutkan dengan serangan teroris terbesar di sepanjang sejarah. The first US troops ever to set foot in this Taliban stronghold. Dalam gerakan ekstremisme Islam, terdapat organisasi-organisasi yang cenderung sifatnya transnasional, yang artinya mereka beraktivitas melintasi batas negara. Contoh yang paling signifikan adalah Al-Qaeda dan ISIS. Yang pertama adalah Al-Qaeda. Al-Qaeda adalah organisasi yang didirikan oleh Osama bin Laden pada akhir tahun 1980-an. Awalnya hanya bertindak sebagai jaringan logistik untuk mendukung Muslim yang berperang melawan Uni Soviet selama Perang Afghanistan. Setelah Soviet menarik diri dari Afghanistan pada tahun 89, organisasi ini bubar. Tetapi terus menentang apa yang dianggap oleh para pemimpinnya sebagai rezim Islam yang korup dan menentang kehadiran orang asing di negeri-negeri Islam. Yang kedua adalah ISIS. ISIS atau Negara Islam adalah organisasi yang muncul dari sisa-sisa perang Irak
yang didirikan oleh Abu Musab al-Zarqawi pada tahun 2004. Awalnya tujuan mereka untuk melawan pihak berat di Irak, namun ISIS memiliki tujuan baru yaitu untuk membuat suatu kekhalifahan. Selama tahun 2011, tahun ini terbilang tahun kejayaan ISIS karena kelompok ini memanfaatkan ketidakstabilan yang meningkat di Irak dan juga Suriah untuk melakukan serangan dan memperkuat barisannya. Selain kelompok teroris, dalam pergerakannya, para pihak ekstremis merambat ke ranah politik melalui kelompok-kelompok seperti Hizbullah. Hizbullah adalah kelompok Syiah radikal yang secara ideologis terinspirasi oleh revolusi Iran yang dibentuk pada tahun 1982 sebagai tanggapan terhadap invasi Israel ke Lebanon. Hizbullah bertujuan untuk membebaskan Yerusalem, penghancuran Israel, dan pembentukan negara Islam Syiah revolusioner di Lebanon yang meniru Iran. Radikalisme Islam mempunyai dampak, baik itu dampak kerusakan atau instabilitas, dan juga dampak sosial, seperti negara yang mengalami kerusakan dalam fasilitas maupun infrastruktur karena terorisme, negara yang memperkuat security mereka, dan Muslim yang mendapat stereotip negatif. Jadi, sebagai kesimpulan, kita sudah membahas tentang definisi radikalisme, ekstremisme, kemudian 3 tahap dari ekstremisme Islam, mulai dari zaman Nabi hingga era modern. Lalu, kita juga membahas beberapa kelompok ekstremis yang memiliki pengaruh secara sebagai kelompok teroris maupun entitas politik, seperti Al-Qaeda, ISIS, Hezbollah, dan Ikhwanul Muslimin. Kelompok radikal maupun ekstremis tidak bisa disamakan dengan 1,9 miliar penganut Islam. Kelompok radikal dan ekstremis mampu untuk menciptakan aktor non-negara dalam politik global, seperti kelompok teroris dan entitas politik yang baru saja saya jelaskan. Dampak terbesar dari kelompok ini adalah pengotoran nama baik dari sebuah agama secara transnasional. Terima kasih telah bergabung dengan kami dalam studi kasus mengenai religion in global politics. Mohon maaf atas segala kekurangan dan kesalahan. Kami dari kelompok E, sekian dan terima kasih.